Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita melakukan diskusi tindak lanjut observasi kelas. Diskusi tindak lanjut observasi kelas ini dilakukan setelah Bapak dan Ibu kita semua guru telah melakukan diskusi persiapan observasi kelas. Diskusi observasi persiapan kelas sudah saya buatkan tutorialnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menjadi referensi nantinya ketika Bapak dan Ibu melakukan diskusi observasi kelas. Begitu juga video ini juga barangkali bisa menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu telah melakukan diskusi tindak lanjut observasi kelas. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, yang pertama tentunya kita akses dulu PMM, kemudian klik pengelolaan kinerja seperti biasa Bapak dan Ibu. Nanti muncul tampilan seperti ini. Ya. Sebelum kita kumpulkan di sini, maka Bapak dan Ibu kita cek dulu rincian. Boleh kita cek dulu rincian. Ya. Kita cek rincian. Kita klik di cek rincian ini. Kemudian nanti setelah cek rincian ini tampilannya kira-kira Bapak dan Ibu terdiri dari jadwal dan fokus penilaian daripada observasi. Jadwal ini sudah kita isi pada diskusi persiapan observasi kelas. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Bapak dan Ibu, kemudian setelah tahu rinciannya, Bapak dan Ibu kita cek, klik kumpulkan nantinya. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist di sini. Tanda checklist di sini, dan Anda, Bapak dan Ibu guru dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut di sini. Maka kita klik kumpulkan. Di sini kita klik kumpulkan, Bapak dan Ibu. Setelah kita klik kumpulkan, maka muncullah ini. Ya. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung, tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Ya. Di sini muncul fokus perilaku. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif dan seterusnya ini. Ini kenapa muncul? Ini ketika kita pilih pada diskusi persiapan observasi kelas. Bapak dan Ibu, kalau ingat Bapak dan Ibu pada video tutorial saya sebelumnya, itu kita ada memilih fokus perilaku. Ya. Dan inilah munculnya. Inilah penilaian dari kepala sekolah contohnya. Nilai atasan dilakukan dan efektif, belum dilakukan tapi belum efektif. Ya. Kemudian ini catatan dari kepala sekolah, dari atasan. Kemudian ini rekomendasi atasan. Apa rekomendasinya? Mempelajari strategi pengelompokan. Guru akan melihat hasil penilaian dari kepala sekolah berdasarkan observasi. Penilaian tersebut akan menjadi dasar untuk tindak lanjut yang perlu guru lakukan. Namun guru tidak perlu khawatir, hasil penilaian ini bukan merupakan nilai akhir. Kepala sekolah juga akan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh guru. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ini sudah paham, klik lanjut di sini, Bapak dan Ibu ya. Klik lanjut nantinya pada PMM. Klik lanjut. Nah, Bapak dan Ibu kira-kira tampilannya seperti ini pada klik lanjut. Mungkin ini tidak terbaca. Kita pisahkan satu-satu. Ini adalah dokumen tindak lanjut. Pada dokumen tindak lanjut yang tadi isinya itu seperti ini. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas. Ya. Di sini, Bapak dan Ibu guru mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pastikan Bapak dan Ibu mengisinya dengan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Isi yang pertama di sini, isi dengan menceritakan tentang tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Ya. Ketika melakukan praktik pembelajaran diobservasi oleh kepala sekolah, apa tantangannya? Diisi di sini. Contoh di sini saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri, atau saya kesulitan karena murid susah diatur gitu ya. Untuk dibagikan kelompoknya atau terserah seperti apa. Oke, kemudian ini ada panduan pengisian refleksi. Di sini juga ada cek hasil penilaian observasi ya.
Kemudian Bapak dan Ibu memilih, ini kita memilih tindak lanjut dari PMM. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM. Untuk kegiatan tindak lanjut, pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Pilih materi pembelajaran dari PMM. Ini yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Pilih minimal satu tujuan tindak lanjut berdasarkan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nanti saya akan berikan Dirjen ini linknya di deskripsi daripada video ini. Ini pilih minimal satu atau boleh pilih semua, ya. Boleh pilih semua. Kemudian di sini nanti ada pilihan refleksi dalam pembelajaran apa pilihannya, ya. Kemudian pilih modul mandiri apa, kemudian pilih di sini pilih modul pelatihan mandiri apa terkait dengan pengelolaan emosi. Bapak dan Ibu boleh memilih tiga ini, boleh memilih salah satu, dan setiap ini pilihan ini ada lagi pilihannya di sini nanti di bawahnya. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian ini di mana kita nantinya belajar melalui PMM, ya, melalui platform Merdeka Mengajar terkait dengan pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Ya. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu di sini ada tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM. Anda bisa menuliskan secara bebas waktunya, pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Anda untuk melakukan tindak lanjut. Bapak dan Ibu, ini yang atas ini adalah sambungan yang tadi. Di sini, kapan Bapak dan Ibu akan mempelajari pilihan belajar dari PMM, misalnya Mei sampai Juni, ya, atau April sampai Juni, atau Maret sampai Juni, ini periode tindak lanjutnya. Ya. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, Bapak dan Ibu di sini nanti Bapak dan Ibu disuruh milih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu lakukan semua tadi di pengelolaan kinerja guru, Bapak dan Ibu boleh juga memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Tapi ini sifatnya adalah opsional. Ya, di sini nggak ada pilihan, tapi Bapak dan Ibu mengetik contoh strategi pengelompokan yang efektif. Apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Di sini ada contoh melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya. Kapan Anda akan melakukan aksi tersebut? Ya, ke Mei sampai Juni. Ini contohnya, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai semua kita lakukan, Bapak dan Ibu, di sini kita boleh menyimpan ke draft, ya, untuk pengisian tindak lanjut. Apabila belum selesai akan diteruskan kemudian hari. Artinya kalau kita belum selesai kita boleh simpan ke draft, atau mau nantinya kita cek-cek dulu, kita simpan ke draft. Tapi kalau Bapak dan Ibu yakin, Bapak dan Ibu bisa kumpulkan apabila sudah selesai pengisian. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita masih ragu, kita boleh simpan di draft. Kemudian kalau kita sudah yakin, kita boleh kumpulkan. Jadi pada diskusi pelaksanaan tindak lanjut observasi kelas ini, kita nggak banyak kali kerja, Bapak dan Ibu, cukup klik aja, ya. Kemudian baru terakhirnya adalah kumpulkan. Oke, pada video berikutnya Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang diskusi refleksi tindak lanjut. Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih telah menonton video saya. Semangat belajar, semangat berbagi, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.